Aku memandang sekeliling dinding dan lantai yang terbuat dari marmer putih, serta dekorasi emas yang tersebar di sana-sini. Pendeta menjelaskan bahwa marmer putih melambangkan hati lembut umat terhadap Tuhan, sedangkan dekorasi emas melambangkan cahaya yang diciptakan oleh Tuhan. Kemegahan kuil ini tampaknya menunjukkan kekuatan lembaga keagamaan ini. Kurasa ini berarti bahwa siapapun, dimanapun, membutuhkan sesuatu untuk bersandar. Dengan pemikiran ini, aku memutuskan mencari tempat yang tenang. Tetapi, bagaimana kalau kita pergi meramal nasib? Iya, kita harus meminta seseorang untuk meramal peruntungan tentang kehidupan cinta kita juga. Aku terseret tak berdaya bersama mereka karena kedua lenganku terkunci dengan lengan mereka. Aku merasa seperti seorang penjahat yang ditahan. Saat aku memikirkan hal-hal sepele itu, ruang ramalan terlihat. Ramalan adalah kekuatan utama yang menjaga kemegahan interior kuil ini dan alasan mengapa begitu banyak orang datang ke tempat ini. Selamat datang, sapa seorang pendeta tua ketika kami melangkah masuk ke ruangan itu. Apa yang ingin kalian ketahui hari ini? Mendengar pertanyaannya, Rose dan Veronica berseru bersamaan. Kehidupan cinta kami. Wajar saja jika dia terkejut dengan keributan yang dibuat para wanita bangsawan. Tetapi pendeta itu tetap tenang, seolah-olah dia sudah sering melihat kejadian ini. Baiklah, siapa yang pertama? Tanyanya. Aku berpikir bahwa mereka akan memilih di antara mereka berdua. Tapi mereka menunjuk ke arahku pada saat yang sama dan berseru. Dia. Aku mendesah. Tunggu, aku tidak benar-benar. Aku mencoba menolak, tetapi Veronica membalas seolah-olah dia frustasi dengan tindakanku. Kamu sedang tidak bersemangat akhir-akhir ini, karena kamu tidak bisa bertemu dengan kekasihmu. Bukankah akan lebih menyenangkan jika kamu mendengar ramalan yang bagus? Sebesar apapun keinginanku untuk menyangkal perkataannya, aku tahu benar bahwa aku merasa ada yang kurang saat dia pergi. Yang paling aku khawatirkan adalah aku tidak mendengar apapun darinya sejak dia pergi. Baiklah, aku menyerah sambil mendesah. Pendeta itu mengulurkan tangannya kepadaku dan berkata, "Pegang tangan saya." Begitu aku menggenggam tangannya, kehangatan dan sensasi aneh yang menusuk mengalir ke dalam diriku. Kamu yang melawan waktu, lepaskan prasangka, dan hadapi kebenaran di hadapanmu. Maaf? Apa maksudnya? Tanyaku, merasa terganggu dengan kata-katanya. Pendeta itu mengangguk pada pertanyaanku dan menjawab, saya melihat cukup banyak orang yang mencintaimu dengan penuh gairah atau akan melakukannya di masa depan. Anda harus berhati-hati karena hal ini bisa mempersulit keadaan. Apa maksudnya dengan orang-orang yang mencintai aku? Aku dalam situasi di mana aku bahkan tidak bisa memikirkan satu orang pun yang benar-benar mencintaiku. Pikiranku sudah cukup rumit, dan mendengar ramalan aneh yang tidak ingin aku dengar hanya membuatku semakin terganggu. Aku harus pergi ke ruang doa sebentar, gumamku dengan tidak nyaman. Oke, silakan saja. Rose dan Veronica mengangguk dengan bingung mendengar ramalan yang tak terduga itu. Lady Floyen, seseorang tiba-tiba memanggilku. Biaya ramalan Anda adalah 1 emas, kata pendeta itu dengan senyum manis sambil mengulurkan tangannya. Itu pencurian terang-terangan. Sudah kuduga, tidak ada gunanya meramal nasib. Aku masuk ke ruang doa sambil menghela nafas. Dibandingkan dengan tempat lain, ruang doa itu sunyi. Itu bukti bahwa banyak orang lebih suka meredakan kekhawatiran mereka dengan menghabiskan banyak uang untuk membeli ramalan atau jimat daripada berdoa dengan tulus. Aku akan pergi ke bagian yang paling sepi di ruangan ini. Aku pergi ke sudut ruang doa yang luas, tempat air mancur yang konon katanya bisa mengabulkan permintaan. Aku bisa melihat koin-koin yang dilempar orang lain berserakan di sana-sini di dalam air mancur. Aku tidak percaya hal-hal seperti ini, tapi aku memejamkan mata dan membuat permohonan. Kumohon, semoga masa depanku berjalan lancar
dan semoga Max kembali dengan selamat. Aku lalu melempar koin itu. Aku ingin koin itu mendarat di tengah air mancur, tetapi sayangnya aku tidak cukup atletis. Koin itu malah jatuh ke lantai. Semangat orang kelas menengah ke bawah dalam diriku menggeliat mendengar suara koin yang menggelinding di lantai. Maksudku, ini koin perak. Sayang sekali kalau dibuang begitu saja. Namun, sebagai putri seorang duk, aku harus menjaga harga diriku. Yang berarti, aku tidak bisa hanya berjongkok dan mencari koin itu. Aku melihat sekeliling. Karena aku berada di sudut, sepertinya tidak seorang pun dapat melihatku dengan jelas. Dan semua orang tampak sibuk berdoa. Baiklah, tidak ada yang melihatku. Aku dengan hati-hati merangkak ke tempat koin itu menggelinding, lalu terkejut melihat seseorang di seberang air mancur. Mata merah. Aku menatap orang itu tanpa sadar karena tatapan matanya yang familiar, lalu tertawa hampa. Oh, dia wanita. Saat aku hendak berbalik dan berpura-pura tidak melihatnya, aku melihat ada air mata mengalir di pipinya. Dia menangis. Dia menyeka air matanya dengan lengan bajunya seolah-olah dia tidak punya sapu tangan. Hei, kamu baik-baik saja. Ketika aku berbicara tanpa menyadarinya, wanita itu tersentak mendengar suaraku dan melotot ke arahku seolah dia terkejut. Apa yang kau inginkan? Aku menegang mendengar nada bicaranya yang dingin. Meskipun begitu, aku bisa melihat ada kesepian di matanya yang tajam. Dia mengingatkanku pada diriku dulu. Aku mendekatinya dengan hati-hati dan menyerahkan sapu tanganku. Sambil mengingat bagaimana aku menangis saat menunggu ayahku yang tidak datang ke pesta debutanku. Ini, kataku dengan pelan. Aku hendak pergi jika dia menepisku. Tetapi yang mengejutkanku, dia mengambil sapu tangan dari tanganku dan menyeka air matanya. Seperti yang kuduga, dia pasti kesepian. Aku duduk di belakangnya dan tetap diam, karena aku tahu dari pengalaman bahwa hanya dengan bersama seseorang akan membawa kenyamanan yang besar, daripada mendengar kata-kata yang dangkal. Pada saat itu, aku mendengarnya meniup hidungnya. Kamu bisa menyimpan sapu tangan itu, komentarku pelan. Tak lama kemudian dia berhenti menangis karena dia sudah tenang. Aku harus pergi sekarang. Saat aku hendak berdiri, aku mendengar suara pelan. Terlalu banyak yang diharapkan dariku. Tanpa sadar, aku menoleh kembali ke kata-katanya dan mendapati bahwa dia sedang menatapku dengan mata merahnya. Berbicara tidak sopan kepada putri seorang duk di kerajaan ini, dia mengingatkanku pada Max. Aku merasakan deja vu, tetapi memutuskan untuk tidak mengatakan apapun agar tidak menimbulkan keributan. Seolah-olah dia menganggap diamnya aku sebagai persetujuan, wanita itu melanjutkan. Harapan itu begitu membebani, sehingga terkadang aku ingin melepaskannya. Tapi aku tidak bisa. Aku takut akan dibenci jika aku melakukannya. Mungkin karena sebelumnya tidak ada yang pernah mengharapkan apapun dariku, aku tidak bisa bersimpati padanya. Namun, ketika aku melihat ekspresinya yang ketakutan, itu mengingatkanku pada masa laluku, di mana aku terus-menerus berusaha agar tidak dibenci oleh ayahku. Apakah dia juga tidak punya teman? Mengingat bagaimana dia mengatakan hal-hal itu kepadaku ketika kami baru saja bertemu. Tiba-tiba, aku melihat sebuah koin di sebelah kakinya. Aku menunjuk koin itu dan bertanya, "Hei, bisakah kamu mengambilkan koin itu untukku?" "Tidak mau." Dia mengerutkan kening mendengar kata-kataku. "Baiklah," jawabku acuh tak acuh. Aku mengeluarkan koin perak lain dari sakuku dan melemparkannya ke tengah air mancur. Sayangnya, aku kembali meleset. Sayang sekali. Aku merasa menyesal ketika wanita itu menatapku tajam. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya. Penampilan dan nada bicaranya mengingatkanku pada seseorang. Tetapi aku menjawab dengan tenang tanpa menunjukkannya. Katanya, keinginan seseorang akan terkabul jika mereka melempar koin dan koin itu mendarat di tengah air mancur ini.
Karena itu, aku berencana untuk memberikan koin yang ada di dekat kakimu itu. Dia tetap diam mendengar kata-kataku dan mengambil koin di lantai. Koin di tangannya segera terlempar ke udara dan mendarat di air mancur, menyebabkan percikannya diikuti oleh riak kecil di dekat bagian tengah air mancur. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sekarang keinginanmu akan terwujud, gumamku sambil menatapnya. Dia tersipu mendengar kata-kataku dan membalas dengan ketus. Itu cuma tahayul. Apa kamu tidak tahu kalau ini tidak akan menyelesaikan masalahku? Dari nadanya yang kasar, kukira dia orang yang sangat sensitif. Iya, itu tahayul. Renungku sambil melemparkan koin lagi ke air mancur. Kali ini, koin itu mendarat di dekat bagian tengah. Namun terkadang, hal-hal kecil lah yang memotivasi orang untuk terus maju. Dia mengalihkan pandangannya ke arah air mancur mendengar kata-kataku, lalu menyipitkan matanya ke arahku. Ucapanmu aneh sekali. Saat aku hendak membalas dan mengatakan padanya bahwa dia juga sama, aku mendengar sebuah suara datang dari pintu masuk. Lady Jubilian, Anda di mana? Itu suara Veronica. Aku mendesah. Aku harus pergi. Kuharap semuanya berjalan lancar, kataku, lalu bergegas menuju pintu masuk. Wanita itu mengerutkan kening saat melihat Jubilian pergi. Betapa sombongnya gadis itu. Seolah tidak cukup berbicara padaku dengan nada tidak formal, dia bahkan berani membicarakan masa depanku. Seharusnya aku menanyakan namanya. Gumamnya pelan. Pada saat itu, seseorang menghampirinya. Pria itu adalah seorang kesatria kerajaan yang mengenakan seragam dengan lambang kerajaan terukir di dadanya, memintanya untuk segera kembali ke istana. Beatrice, sang putri kerajaan, mengangguk dan hendak menutupi wajahnya dengan cadar hitam. Ketika ia menyadari apa yang dipegangnya, ia mengernyitkan wajahnya. Sapu tangan yang dipegangnya tadinya bersih, tetapi telah menjadi kotor karena air mata dan ingusnya. Menjijikkan. Tepat saat dia hendak melempar sapu tangan itu ke tanah, dia teringat apa yang baru saja terjadi. Mengingat senyum polos wanita itu, Beatrice ragu sejenak, lalu menyeringai ketika mengingat perkataan ibunya yang lebih menginginkan anak laki-laki. Beraninya kau berkata begitu, padahal kau tidak tahu apapun tentang situasiku. Upacara kedewasaannya pasti akan sempurna. Ibunya pasti akan senang jika acaranya dirayakan tanpa masalah di depan banyak orang. Dan dia telah diakui oleh ayahnya. Namun, saudara tirinya harus pergi dan melakukan tindakan brutal, menyebabkan perhatian orang-orang teralihkan, menjadikannya bintang baru dalam pesta itu. Memikirkannya saja sudah membuat darahnya mendidih. Dia bahkan tidak tahu apapun tentangku. Beatrice menginjak sapu tangan merah muda itu dengan tumit sepatunya untuk melampiaskan kekesalannya. Dia menatapnya sebentar, lalu mulai merasa agak tidak nyaman. Tatapannya berubah menjadi ekspresi gugup. Jangan lemah, kamu harus sempurna untuk ibumu. Dengan ekspresi penuh tekad, Beatrice menutupi wajahnya dengan cadar, lalu pergi meninggalkan kuil. Ayah, aku tidak mau menikah, mempersembahkan. Belakangan ini, putriku agak aneh. Sejak Max pergi ke medan perang, dia terlihat murung. Haruskah sekarang aku mengakuinya bahwa orang yang bisa mengisi kesepian dan menghibur Jubilian adalah Max? Jubilian, sekarang juga aku akan kembali ke sisimu. Kisah perjuangan dua pria demi mendapatkan cinta Jubilian. Nantikan episode selanjutnya ya.